Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah Nasution dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B dari Stein Mandailing Natal. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan Rasulullah SAW tentang pendidikan anak usia dini. Di mana yang pertama yaitu dari segi moral, di mana hubungan antara akhlak dengan moral tidak dapat dipisahkan, di mana moral berarti keadaan batin yang menentukan perilaku manusia dalam menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Dalam agama Islam, moral dikenal dengan sebutan akhlak al-karimah, yaitu kesopanan yang tinggi yang merupakan pengejawantahan atau manifestasi dari keyakinan terhadap baik dan buruk, pantas dan tidak pantas yang tergambar dalam perbuatan lahir manusia. Sikap perbuatan manusia diharapkan sesuai dengan nilai agama dan norma masyarakat pada umumnya. Nilai agama dan akhlak atau moral sangat penting bagi kehidupan bangsa. Ibnu Sina juga mengemukakan bahwa ukuran akhlak mulia tersebut dijabarkan secara luas yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek kehidupan yang menjadi syarat bagi terwujudnya suatu sosok pribadi berakhlak karimah ataupun berakhlak mulia meliputi aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Aspek pribadi merupakan awal dari suatu perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika dari diri sendiri tidak ingin berubah. Oleh karena itu, menciptakan pribadi yang bermoral merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya, menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang adalah sebagai berikut, di mana dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase premoral atau presonvensional, di mana pada level ini sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh influence biologis dan sosial. Yang selanjutnya yaitu tingkat konvensional, di mana perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Selanjutnya yaitu autonomous, di mana pada tahapan ini perkembangan moral manusia banyak dilandasi pada pola pikirnya sendiri. Selanjutnya yaitu nilai agama dan karakter. Jadi, masa keemasan adalah masa di mana jalur belajar anak tentang karakter, sikap, intelektual, emosi, dan moral manusia dibentuk. Semakin bagus kualitas pengasuhnya, berarti semakin banyak dan bagus jalur belajar yang dibentuk otaknya. Di mana seperti contoh dalam kegiatan menanam pohon ini, anak akan mengenal perlunya mencintai lingkungan dengan menanam pohon dan merawatnya, sehingga muncul kepedulian terhadap tumbuhan yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Pengalaman Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa memakan waktu yang cukup panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun keimanan mereka selama kurang lebih 13 tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Mekah. Selanjutnya, kurang lebih 10 tahun, Nabi Muhammad SAW melanjutkan pembentukan akhlak mereka dengan mengajarkan syariah atau hukum Islam untuk membekal ibadah dan muamalah mereka sehari-hari dengan modal akidah dan syariah, serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madani yang beriman dan bertakwa berhasil dibangun Nabi, yang kemudian terus berlanjut pada masa-masa selanjutnya sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual. Jadi,
Menurut Dana, Johar dan Marshall yang dikutip oleh Nopan bahwa tanda-tanda dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu kemampuan bersikap fleksibel, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Selanjutnya keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. Selanjutnya yaitu kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan moral dan nilai agama, di mana strateginya yaitu dengan melakukan yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan rasa aman, mencium dan membelai anak, menanamkan cinta tanah air, meneliti dan mengamati, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Selanjutnya yaitu memberikan penghargaan dan memberikan pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu menjadi teladan yang baik bagi anak, pengulangan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya memenuhi kebutuhan bermain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.